terlaksana pada hari ini, tapi karena situasi dan kondisi dan rencana Tuhan maka pelaksanaannya diundur. Adapun pembawa firman kita pada hari ini adalah Bapak Jonathan L. Parapat. Mari kita berhimpun menghadap Allah. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Marilah dalam penuh rasa syukur dan kerendahan hati kita menghadap Tuhan pemilik hidup kita dalam ibadah dengan tema bertambah teguh dalam iman dan pelayanan bagi semua. Memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan pengantar Kidung Jemaat 27 ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru. Recording in progress. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyembah Dia. Dia yang mengasihi kita, mengajak kita untuk beribadah kepada-Nya. Dia adalah Allah kita yang Maha Kasih, menyertai kita. Dan marilah kita memulai ibadah kita. Apakah kita di rumah, apakah itu di tempat isolasi, atau di rumah sakit, mari kita datang kepada Tuhan. Dan kita mohon bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera kepada saudara-saudara sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, marilah dalam kerendahan dan penyesalan yang sungguh kita datang dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Pasti selama hari-hari ini kita mendukakan hati Tuhan dalam hubungan kita dengan keluarga, di dalam kita berjemaat, di dalam kita bermasyarakat. Kita mendukakan hati Tuhan
dengan dosa kita. Karena itu marilah kita secara pribadi mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, berkenanlah kiranya mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kita memuji Tuhan dengan di muka Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, kita yang dengan sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita dan kepada kamu sekalian yang tunduk penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan bagi kita semua. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Dari Mazmur 145. Mari kita menyambut dengan kidung jemaat dulu. Amazing grace, how sweet
kita yang dengan sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan yang Maha Kasih, firman Tuhan memberi petunjuk kepada kita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita membaca dan mengucapkan secara bersama-sama Mazmur 145 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Menyambut pembacaan Mazmur kita secara bersama-sama tadi, mari kita menyanyikan pengantar Kidung Jemaat 209 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Kasih setiamu sungguh kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku, maka bibirku megahkan Dikau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam namamu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Biarkanlah Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Di hadirat-Mu ya Tuhan, kami hadir menantikan Tuhan berbicara kepada kami. Dalam segala kelemahan kami ya Tuhan, kami berdoa, ya Roh Kudus, persiapkanlah kami, supaya kami menerima kebenaran firman-Mu. Supaya melalui firman-Mu, iman kami diteguhkan, supaya kami terus berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Dia, dan terus melimpah dalam syukur. Ya Tuhan,
berbicaralah kepada kami. Kami siap dijamah oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam leksionari ada beberapa pembacaan, yaitu dari Mazmur yang tadi sudah kita baca, dan dari 2 Raja-Raja, dan juga dari Yohanes 6 yang kita baca hanya satu, yaitu dari Kolose pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 10. Marilah bagi saudara-saudara yang bisa untuk berdiri dan kita mendengarkan firman Tuhan. Saya bacakan dari Kolose pasal yang kedua, ayat 1 sampai 10. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang ada di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, hingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh, aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi menurut Kristus, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam segala jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, dan Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Kure semangat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah atau di tempat isolasi atau di rumah sakit, percayalah bahwa
Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan karena itu kita bersama-sama beribadah. Dikaruniai Tuhan teknologi sehingga kita bersatu. Memang dunia maya, tetapi hati kita, pikiran kita terada kepada Tuhan yang terus memberkati kita. Memang pada saat ini, jemaat dan kita semua, ya merasakan tantangan kehidupan. Kita merasakan ancaman-ancaman, sehingga barangkali kadang-kadang kita mulai merasa khawatir. Tetapi jemaat Tuhan, marilah kita kembali diyakinkan oleh firman Tuhan, ya bahwa Dialah yang akan terus benar-benar bersama dengan kita, dimanapun kita berada. Hari Senin yang lalu, saya menerima cerita WA dari seorang kawan saya, seorang pendeta pelayan di UPH yang sudah menderita begitu hebat, sudah masuk ICU karena COVID-19. Tapi Tuhan menjaga dia. Pada waktu dia keluar dari ICU, dia ditempatkan dalam satu kamar dengan seorang yang sudah mualaf, dan yang orang tersebut baru saja kehilangan istri. Sangat sedih, sangat menderita. Tetapi melalui teman saya ini, yang juga baru atau masih sedang menderita, dia datang kepada orang ini, memberitakan kasih Kristus, memberitakan bahwa dalam Kristus ada pengharapan. Dan puji Tuhan, dia akhirnya menyadari bahwa ya benar, Kristus adalah sungguh sumber dari kehidupan. Oleh karena itulah, memang di dalam kita menghadapi suasana saat ini, pertanyaan sesuai dengan tema kita adalah, apakah benar-benar Kristus adalah ya menjadi tempat kita berlindung, tempat kita berharap, tempat kita menantikan keselamatan, ataukah ada hal-hal lain yang menjadi pegangan kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat Kolose ditulis oleh Paulus pada waktu dia di dalam penjara. Bayangkan bahwa seorang yang sedang menderita, dia menderita oleh karena Kristus, oleh karena dia memberitakan kabar kesukaan, Injil keselamatan. Tetapi dia tidak pernah mundur, akan maju terus. Dan dia menulis surat ke Kolose ini ya dalam suasana penderitaan. Apa sih yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose? Paulus sendiri belum pernah ke Kolose, tetapi dia mengirim Epafras untuk memberitakan Injil ya kepada mereka. Dan yang didengar oleh Paulus adalah bahwa mereka bersatu dalam kasih, ya, dan benar-benar mereka memahami dan meyakini bahwa di dalam Kristuslah ada keselamatan. Dia adalah sumber kehidupan. Tetapi jemaat yang masih muda ini juga menghadapi tantangan ajaran-ajaran yang oleh Paulus didengar bahwa ada filsafat-filsafat kosong yang berdasar pada ajaran-ajaran orang tua, yang natora dikwa, nenek tololota dan sebagainya. Dan Paulus menekankan kepada mereka di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20.
bahwa yang terutama itu adalah Kristus dan jangan menyimpang dari apa yang sesungguhnya ya diajarkan oleh Kristus. Karena itulah apa yang kita baca di dalam Kolose pasal yang kedua ini, ya menggarisbawahi beberapa hal yang sangat penting bagi orang yang barangkali belum lama mengenal Kristus, orang yang sedang menderita, mendapat tantangan, orang yang sedang dilanda oleh ajaran-ajaran yang nggak benar. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose? Yang dikatakan oleh Paulus kepada mereka adalah, hendaklah kamu tetap di dalam Kristus dan dibangun di atas Dia, ya, supaya bertambah teguh dalam iman dan menerima hikmat yang datangnya daripada Kristus, supaya mereka mengetahui ya apa yang paling penting ajaran Kristus yang sempurna itu, sehingga hidup mereka layak di hadapan Tuhan. Dan itulah yang digarisbawahi oleh Paulus. Paulus mengatakan juga supaya mereka berakar di dalam Kristus, supaya mereka dibangun di atas Kristus, supaya mereka melimpah dengan syukur. Dan walaupun menghadapi berbagai ajaran-ajaran, Paulus menggarisbawahi bahwa Tuhanlah yang akan memelihara mereka. Karena itu Paulus mengatakan, hiduplah layak di hadapan Tuhan, lakukanlah pekerjaan yang baik, memberikan buahlah dalam pekerjaan yang baik dan dalam pengetahuan yang benar. Paulus meyakinkan mereka akan keutamaan Kristus dan menggarisbawahi bahwa di dalam Kristus segala kepenuhan Allah itu telah hadir, dan supaya mereka teguh di dalam iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peringatan dari Paulus ini ya diangkat di dalam ya sinode ke-25 Gereja Toraja. Karena Gereja Toraja dan kita semua ingin semakin yakin walaupun menghadapi begitu banyak masalah, supaya yang menjadi pegangan kita adalah Kristus, supaya kita terus dibangun di dalam Dia, supaya kita teguh di dalam iman kepada Dia, sehingga dengan demikian walaupun menghadapi berbagai tantangan, Tuhan selalu hadir. Apa yang kita baca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, di dalam 2 Raja-Raja pasal 4, ini Elisa diperhadapkan dengan suatu masalah. Ini ada nabi-nabi 100 datang kepada dia. Saat itu adalah saat kelaparan. Ya, dan itu menjadi tantangan. Ini hanya 20 roti. Tetapi apa yang terjadi? Dengan kehadiran Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, yang 20 roti cukup untuk mereka. Artinya Tuhan hadir pada saat mereka memerlukan kasih setia Tuhan, mereka setia kepada Tuhan karena ada Nabi Elisa yang dipakai oleh Tuhan. Kiranya kita juga boleh dipakai oleh Tuhan di dalam berbagai-bagai masalah yang dihadapi oleh rekan kita, oleh keluarga kita, oleh jemaat kita. Dalam Injil ya yang dibaca, Injil pasal 6, di situ apa yang kita baca? Bahwa di sana ada ya suasana yang begitu ya sulit. Begitu banyak orang, 5.000 orang. Tetapi Tuhan mengutus seorang anak dengan ya di roti yang hanya roti yang sedikit, dan juga ada ikan, dan apa yang secara manusia itu kita anggap tidak cukup, oleh Tuhan dicukupkan, sehingga dengan demikian bahwa apa yang
oleh kita dikatakan tidak cukup 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Ternyata dicukupkan oleh Tuhan. Dari bahan leksionari ini, apa sih yang kita tangkap? Bahwa memang tantangan pasti hadir di dalam kehidupan kita. Bisa karena kelaparan, bisa karena kekurangan, bisa karena ajaran-ajaran yang benar, bisa karena ancaman-ancaman. Karena itulah Tuhan Yesus mengajar kita dalam doa Bapa kami supaya kami mohon supaya jangan kami dibawa ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Dan yang berkuasa melakukan itu hanya adalah Tuhan. Oleh karena itulah, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini, bahwa orang yang setia kepada Tuhan, walaupun dalam kesukaran, walaupun menghadapi tantangan, Tuhan hadir. Dan dengan cara Tuhan sendiri akan memakai orang-orang yang akan dipakainya. Tetapi mari kita catat, apakah di dalam raja-raja ada seorang yang teguh dalam iman? Apakah di dalam Yohanes pasal 6 itu ada Kristus yang adalah juru selamat, anak Allah? Dan kiranya kita sadar bahwa di dalam kita menghadapi tantangan-tantangan saat ini, Kristus juga hadir sebagai juru selamat bagi kita dan menjadi saluran berkat. Saya bersyukur bahwa jemaat kita, jemaat kota, dan pasti juga dari cabang kebaktian Bogor, sudah berperan serta di dalam membangun gereja dan jemaat di Sakuang. Saya sangat bersyukur ratusan yang sudah datang pada Yesus oleh karena pelayanan di Sakuang. Ini jemaat kita sedang ikut serta di Lewanti. Dan kiranya peran kita di sana pun bisa dipakai oleh Tuhan. Tetapi itu jauh ya. Sekarang kita berada dalam COVID-19 di Jakarta. Dan saya bersyukur bahwa jemaat kita ini sedang ada tim untuk COVID-19. Puji Tuhan. Kiranya tim COVID-19 ini dipakai oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara, yang paling penting kita dengar adalah bukan soal saja kesembuhan, bukan soal dapat makanan dan sebagainya. Tetapi yang digarisbawahi oleh Paulus di dalam suratnya ke jemaat Kolose itu adalah dalam menghadapi ajaran sesat dia mengatakan supaya kamu berakar di dalam Kristus. Ya apa artinya kita berakar dalam Kristus? Ya kalau di Toraja ada pohon buangin. Di depan rumah saya juga ini ada pohon buangin. Akarnya bisa kokoh. Angin kencang pun bagaimana, dia tidak akan rebah. Hampir tidak pernah kita dengar pohon buangin itu rebah. Mengapa? Karena akarnya dalam, karena akarnya kokoh. Sama dengan kehidupan beriman. Dinasihatkan oleh Paulus supaya kita berakar di dalam Kristus, dalam arti supaya benar-benar firman-Nya benar-benar ini menjadi pegangan kita mendalami firman Tuhan. Saya puji Tuhan karena jemaat kota itu mengadakan ibadah PA yang sungguh jadi berkat setiap hari Sabtu. Dan saya harap semakin banyak yang ikut sehingga dengan demikian kita semakin berakar dalam firman. Ya bagaimanakah kita berakar dalam Kristus? Kita berakar di dalam Kristus kalau kita bersatu dengan Dia. Injil Yohanes pasal 15 tegas mengatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar, kamu adalah carang-carangnya. Dan hanya kalau kita melekat kepada pokok anggur yang benar, yang berakar dalam Kristus, maka dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, kamu akan berbuah banyak. Bagaimana kita berakar? Dikatakan, kalau firman-Ku ada di dalam kamu, kalau firman Tuhan ada dalam kita akan berakar. Sehingga dengan demikian, kita akan dipakai Tuhan untuk berbuah.
Puji Tuhan bahwa ya kita diberi kesempatan untuk semakin berakar dalam Kristus. Saya tidak tahu apa yang sudah perbuat selama COVID-19. Tetapi saya bersyukur bahwa walaupun sudah 1,5 tahun tinggal di rumah, bekerja dari rumah, tetapi justru saat-saat ini saya nikmati untuk ya disapa oleh firman Tuhan, untuk memanfaatkan waktu untuk berdoa kepada Tuhan dan menikmati kehidupan yang sungguh-sungguh bersama dengan Kristus. Memang di Yohanes 15 Tuhan Yesus mengatakan kita hanya akan berbuah kalau kita di dalam Kristus dan firman-Nya di dalam kita. Oleh karena itulah pada saat-saat kita menghadapi semua tantangan, siapakah yang kita andalkan? Saya harap bahwa Kristuslah yang menjadi andalan kita. Oleh karena itu ya dikatakan oleh Paulus supaya kita juga dibangun di atas Dia. Pertanyaan, benarkah kita dibangun di atas Dia? Bagaimana kita dibangun? Mungkin ya, kadang-kadang kalau ikut ya rapat jemaat terbuka, saya suka mengatakan, karena yang selalu kita angkat statistik, berapa kebaktian, berapa itu, dan sebagainya. Jarang kita berbicara tentang apakah kita dibangun di atas Kristus. Ya semakin kokoh dalam Kristus, semakin mencintai Kristus, semakin dengan Kristus. Yang saya pikir itu harus menjadi hal yang sangat penting dan pasti kita rasakan di dalam suasana COVID-19 ini. Apa sih yang memberikan kita sejahtera ya dan sukacita yang dikatakan juga dalam ayat itu supaya kita melimpah dengan syukur? Itu karena hanya oleh kasih karunia Tuhan, yaitu kita melekat kepada Kristus, kita dibangun di atas Dia, dan dengan demikian kita mendapatkan kebenaran-kebenaran. Apa yang dihadapi oleh jemaat di Kolose? Yang dihadapi adalah ajaran-ajaran filsafat kosong yang mungkin dari budaya, mungkin dari adat istiadat, mungkin dari filsafat-filsafat dalam masyarakat. Dikatakan oleh Paulus, ya supaya kita benar-benar dibangun di atas Dia, artinya kebenaran-kebenaran dari Kristuslah yang harus menjadi pegangan kita. Memang saat ini banyak sekali ajaran-ajaran sesat, tidak saja ajaran-ajaran sesat di dalam lingkup kita, tetapi juga ya kita saksikan dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana mulai muncul gerakan-gerakan budaya, termasuk di Toraja, yang sepertinya mengangkat budaya sama atau bahkan lebih tinggi daripada firman Tuhan. Dan karena itulah Paulus mengatakan kepada kita, supaya yang menjadi pegangan kita itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan oleh karena itu, ya pertumbuhan iman hanya mungkin karena ya kita mencintai firman Tuhan dan kita dekat dengan Dia. Apa yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Dia pergi berdoa di tempat yang sunyi. Dia dekat dengan Sang Bapa. Dia menyerahkan semuanya itu. Waktu menghadapi persoalan di Taman Getsemani, kehendak mulai yang jadi. Dan karena itulah ya ia benar-benar sungguh menjadi juru selamat kita yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana kita boleh hidup sebagai orang-orang yang berakar di dalam Kristus dan dibangun di atas Dia. Ya dikatakan bahwa kita harusnya bertumbuh di dalam iman. Pertanyaan bagi kita, apakah selama COVID-19 ini kita memang sudah juga bertumbuh di dalam iman? Saya harap bukan karena ya ada kekhawatiran, ada ancaman, maka kita mulai, ya udahlah pokoknya saya pergi kepada Tuhan. Saya harap bahwa kebalikannya, bahwa kita yang sudah dibangun di atas Dia, berakar di dalam Dia,
kita siap menghadapi badai apapun, ya, sehingga dengan demikian kita diperkenan oleh Tuhan. Dan kalau demikian, apa yang dikatakan oleh Paulus, kita harusnya melimpah dengan syukur. Paulus di penjara melimpah dengan syukur. Dan saya harap kita juga bisa menemukan bagaimana kita bersyukur dalam suasana yang serba sulit pada saat ini. Bagaimana jemaat Tuhan responsi kita ya terhadap firman Tuhan. Kita tentu dikatakan oleh tema kita supaya bertambah teguh dalam iman, ya, dan benar-benar siap untuk dipakai Tuhan untuk melayani semua. Tentunya hanya mungkin melayani dengan baik kalau kita berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertumbuh di dalam Dia, dan kita akan diutus untuk menjadi ya pelayan-pelayannya, menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan memberkati. Ya, saya tiap hari saya betul-betul terharu memikirkan para dokter yang saya doakan, para perawat yang berada di garis depan. Mereka menghadapi maut yang begitu dekat, supaya Tuhan peliharakan, karena mereka yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi berkat ya di tengah-tengah masyarakat. Jadi saudara-saudara, saya kira apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita ini, ya harusnya menjadi sesuatu kekuatan bagi kita, menjadi semangat bagi kita di dalam era COVID-19 ini. Dan bahkan kiranya kita dibangun sepenuhnya di dalam iman, dan supaya kita benar-benar ya dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat pada saat-saat ini. Ya, sehingga saudara-saudara, kalau saat ini sesungguhnya ibadah ini akan terjadi pada saat kita ya sedang atau gereja raja melaksanakan sidang sinode AM yang ke-25. Saya harap bahwa di dalam sinode yang ditunda tapi yang akan datang, itu benar-benar suara kenabian gereja Toraja semakin kuat ya di tengah-tengah, tidak saja di Toraja tapi di Indonesia ini, ya, sebagai gereja yang setia kepada firman, sebagai gereja yang sesungguhnya mau dipakai oleh Tuhan menjadi berkat, memberitakan Injil yang demikian. Saya harap bahwa gereja Toraja itu dia adalah tempat di mana kita bertumbuh secara spiritual, menikmati kekayaan kehidupan spiritual dalam Kristus, oleh karena kita setia kepada firman seperti yang disampaikan oleh Paulus. Memang saudara-saudara, salah satu tantangan yang banyak dibicarakan ya di antara pemuda-pemudi adalah bagaimana pada saat ini yang tampil di tengah-tengah masyarakat kita itu adalah gengsi, ya, rambut solok yang besar-besar dan sebagainya. Dan kiranya kita kembali diajar untuk semakin rendah hati di hadapan Tuhan, semakin mau melekat pada Kristus, belajar kepada Kristus. Juga mulai berkembang saat ini ya di tengah-tengah kita bahwa ya sesungguhnya ini budaya dan adat itu sudah ada, dan itu adalah bagian dari iman. Boleh saja ada nilai-nilai positif yang merupakan bagian dari ajaran firman, tetapi tidak berarti bahwa adat dan tradisi-tradisi itu lebih tinggi daripada iman yang mulai disuarakan oleh beberapa orang bahwa budaya Toraja adalah budaya yang barangkali ya sama dengan atau merupakan bagian dari Injil itu sendiri. Hati-hatilah kita, seperti yang diingatkan oleh Paulus, jangan kita ya percaya kepada filsafat-filsafat yang kosong dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita juga melihat bagaimana di tengah-tengah masyarakat kita di Toraja, walaupun pandemi ini penyakit sosial ya terus berkembang. Ini tandanya apa ya? Bagaimana gereja-gereja kita, anggota majelis, warga gereja yang ikut dalam judi, yang ikut dalam berbagai kegiatan
yang sesungguhnya secara undang-undang pun itu dilarang. Saya harap ini benar-benar oleh firman Tuhan itu mereka mendengar supaya berakar di dalam Kristus, dibangun di dalam Dia, dan bertambah teguh dalam iman supaya apa? Menjadi berkat bagi semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya harap bahwa responsi kita terhadap firman ini bukan hanya mengadakan ibadah pada saat ini, tetapi saya harap bahwa kita mengadakan responsi dengan satu komitmen. Apa yang saya harus lakukan supaya saya semakin berakar di dalam Kristus? Membaca firman Tuhan tiap hari, mendalami firman Tuhan. Apa yang harus lakukan sebagai pengikut Kristus? Apakah tadi bangun terus? Saya hari ini, minggu depan lebih baik atau enggak? Kalau tidak, barangkali memang firman ini tidak berbicara kepada kita. Tetapi mari kita merenungkan dan meresponi bahwa firman berbicara kita orang yang berakar semakin kokoh dalam Kristus. Orang yang dibangun di dalam Kristus itu akan tampak hasilnya, akan berbuah dan akan melayani semua. Dan itulah bagian dari tema sidang sinode yang ke-25. Kiranya itu tidak saja hanya merupakan tema, tetapi merupakan satu komitmen dari Gereja Toraja, dari kita semua, bahwa ya benar, saya ingin semakin berakar dalam Kristus. Saya mau dibangun di atas Dia, bertumbuh dalam iman, semakin teguh dalam iman. Dan saya diutus untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam suasana COVID ini kita tidak berdiam diri, tetapi terus untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan izinkan saya habis ibadah ini akan memberikan webinar ke pemimpin-pemimpin pemuda-pemuda di Toraja, leadership Toraja yang digagas oleh teman-teman. Mari kita semua dipakai oleh Tuhan menjadi berkat di mana kita bisa. Dan saya bersyukur jemaat kota dan kebaktian Bogor semakin dijamah oleh Tuhan. Mau dipakai Tuhan untuk COVID-19, mau dipakai Tuhan untuk menjangkau Sakuang dan Lewanti, mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Mari saudara-saudara, bertambah teguhlah di dalam iman, berakarlah di dalam Kristus, dibangunlah di atas Dia, melimpahlah dengan syukur, dan pujilah Dia dalam segala kehidupan kita. Tuhan dimuliakan. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Bapa kami
Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang percaya kita kembali mengucapkan dan meyakini 12 pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menyambut firman Tuhan dan pengakuan iman rasuli, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 309, ayatnya yang pertama, biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, pokok anggur yang benang, supaya kau hidupkan aku menjadi ranting yang segar. Jikalau kau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan pada hari ini akan dilayangkan 4 pundi. Yang pertama, pundi buat dana operasional jemaat di Gereja Toraja Jemaat Kota dan Cabang Kebaktian Bogor. Pundi yang kedua ada dana pelayanan AM ke BPS. Pundi yang ketiga dana pelayanan diakona internal dan eksternal. Dan pundi yang keempat adalah untuk Badan Pekerja Sinode Wilayah 4. Firman Tuhan yang mengiringi persembahan kita terambil dari Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Persembahan dapat kita transfer ke rekening Mandiri 119 00 07 000 118. Rekening Mandiri atas nama Gereja Toraja Jemaat Kota yang nomor rekeningnya terlihat di layar monitor kita masing-masing, atau bisa juga memberikan persembahan secara langsung melalui scan QR untuk persembahan, di mana kita bisa mengcapture gambar yang ada di layar monitor kita pada masing-masing. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 363, ayatnya yang pertama dan yang kedua, bagi Yesus kuserahkan.
Tuhan, puji syukur kita sedang memberikan persembahan dan kita akan memasuki doa syafaat dan doa persembahan. Izinkan saya untuk membacakan pokok-pokok doa syafaat bagi kita pada saat ini. Tentunya kita semua banyak mendoakan bangsa dan negara dalam suasana COVID-19. Kita banyak mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini menderita karena sakit, baik itu di Jakarta maupun di cabang kebaktian Bogor. Mereka yang dirawat di rumah sakit adalah Ibu Marlian Rulin Rani Benu, Bapak Martinus Rantialo di Bogor, Ibu Evita Rantialo Tandireno di Bogor, Dr. Andika Rantialo Bogor, Teti dari Gereja Toraja Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Rekan-rekan kita yang berobat jalan, Bapak Albert Adi Muncah, Ibu Nelly Tanggo, Ibu Ita Karambe Abednego, Bapak Agus Songgo, dan Bapak Benyamin Songgo di Bogor. Bapak dan Ibu Andreas Rongan di Bogor, Putri Yanti Pasomba, Ibu Naomi Bandaso, Bapak Octavianus Nari Tanah, Ibu Bunga Kamase Kobong, Ibu Lucia Embong Bulan, Bapak Albertus Tulak Randa Bunga, Bapak Anton Leban, Ibu Agneja Randan Pengruruk, Bapak Gladius Satria Putra Pendana, Ibu Natalia Musa Limbu, Alfrian Pongtengko, Hani Pongtengko, Andre Pongtengko, Kecia Pongtengko, Bapak Arianto, Ibu Ranu Pebonan Wurtikan, Bapak Fredik Kalalembang, Ibu Christine Kalalembang, Ibu Jurma Makole, Ibu Jenny Makole Garanta, Ibu dan Eko dan Bapak Eko dan istri, Maria Buso Rose, dan juga kita bersyukur dengan saudara-saudara yang berulang tahun, ya, dan mereka yang berulang tahun adalah Edwin Runga Barang 25 Juli, Pendeta Angga Parintir, Bapak Yarden Rumpak, Ibu Dia Ajeng Pratiwi dan Tepadang, Diana Juliana Ponda, Agra Satya Wiraputra, Debbie Matiga Valentek, Ibu Epinya, Bapak Rudi Budi Cahyo Wardoyo, Juliana Bandung Duma, Mireya Napa Kalalembang, Marcelion Arwan, Katrina Jaselina Anandita, Winston Sumbung, Bapak Yunus Pasapa. Dan untuk lansia, kita berdoa untuk Bapak dan Ibu Parinding, Ibu ST Palibangan Pirade, Bapak dan Ibu Pasolak, Bapak Petrus Sende, Ibu Teresia Reni Kalalo Aga, Bapak L. Pongtengko, Bapak dan Ibu Ishak Malino, Ibu Tabita Patandung, Ibu Yosopin Sampetoding Makole, Bapak dan Ibu Ranti Karambe, dan Damaris Rumpak Rundu Padang. Untuk di cabang kebaktian Bogor yang berulang tahun, Ibu Yohana Imin, Randa Bunga Alorerum, Yurika Esmeralda,
dan Ibu Sulistia Ekawati. Baik, jadi kita masuk dalam doa dan juga doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang mengangkat syukur, memuji Tuhan karena melalui firman-Mu Tuhan mengingatkan kami supaya iman kami teguh. Dan hanya mungkin kalau kami ditolong Roh Kudus dan Yesus Kristus sendiri. Tolong kami Tuhan supaya kami berakar terus di dalam Kristus, dibangun terus di atas Dia. Dan kiranya Tuhan, iman kami semakin teguh karena tuntunan Tuhan sendiri. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam suasana COVID-19 ini, andalan pegangan kami hanya Tuhan saja. Dan kami mohon, dalam menghadapi semuanya ini, kami bersandar kepadamu, dan kiranya Tuhan hadir, menolong dan melindungi kami. Bapa di surga, Tuhan sudah mendengar nama-nama dari saudara-saudara kami yang sakit. Kami serahkan kepadamu. Berkenanlah Tuhan untuk menopang mereka dan melindungi serta menyehatkan mereka. Hanya Tuhanlah harapan dan sembada kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami lanjut usia. Kami berdoa kiranya mereka semakin rindu bersama dengan Tuhan. Terus juga ditopang oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Supaya dalam kehidupan lansia, mereka juga terus bersyukur dan bersukacita. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun. Ya Tuhan, berkatilah sukacita mereka. Dan kalau mereka melangkah ke dalam umur yang baru, berjalanlah bersama dengan mereka. Kiranya ya Tuhan, kehadiran-Mu terus dinikmati oleh mereka dan mereka melimpah dengan syukur dan memuji memuliakan Tuhan dalam segala kehidupan. Bapa di surga, kami menyerahkan negara dan bangsa kami, ini masyarakat kami, menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan, berkenanlah untuk menjaga masyarakat kami, pakailah pemerintah, pakailah para dokter dan perawat, lindungi mereka di dalam merawat mereka-mereka yang menderita. Ya Tuhan, kami menyerahkan ya negara dan bangsa kami kepadamu. Berikan hikmat kepada pemerintah ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini juga kami menyadari bahwa harusnya minggu-minggu ini adalah minggu untuk sidang Sinode Am yang ke-25. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya rencana yang sudah ditunda, Tuhan berkati supaya bisa berlangsung. Adalah untuk juga karena Tuhan ingin memberkati gereja Toraja, ingin menata gereja Toraja supaya gereja Toraja sungguh-sungguh adalah gereja yang berakar di dalam Kristus dan terus dibangun di atas Dia. Ya Tuhan, kami berdoa untuk persiapan-persiapan supaya semuanya jadi. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menghadapi tantangan hidup karena soal pekerjaan, karena soal kehidupan. Topanglah mereka ya Tuhan. Dan kiranya Tuhanlah yang menjadi kawan sekerja, menjadi yang memberkati mereka dan menolong mereka. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa saat ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk membawa persembahan, dan kiranya persembahan ini berkenan kepadamu, boleh dipakai oleh Tuhan untuk kelebaran kerajaan, untuk menjadi berkat dalam pelayanan
Gereja Toraja, Jemaat Kota, dan cabang kebaktian Bogor, bahkan di sinode ya Tuhan. Pakailah semua yang Tuhan berkenan, yang orang yang sudah Tuhan panggil, menjadi alat-alat yang berkenan kepadamu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan kesempatan membawa persembahan. Berkati itu, dan kiranya hidup kami merupakan persembahan yang hidup kepadamu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengakhiri ibadah kita pada hari ini, sebelum kita memasuki pengutusan dan berkat, mari kita menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar. Aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jemaat Tuhan, kita bersyukur Tuhan sudah berkenan bagi kita menyembah Dia, memuji Dia dalam ibadah. Tuhan sudah berbicara kepada kami, kita melalui firman-Nya. Oleh karena itu, pergilah, jalanilah hidup dengan sukacita dalam keteguhan iman, dan percayalah Roh Kudus akan selalu menolongmu untuk hidup benar dan berani melanjutkan kehidupan di kancah dunia ini. Mari kita mohon berkat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Amin. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tata ibadah kita, kemarilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan penekanan Warta Jemaat Minggu 25 Juli 2021. Majelis Gereja Toraja Jemaat Kota dan Cabang Kebaktian Bogor mengucapkan selamat Hari Minggu. Majelis Gereja Toraja Jemaat Kota dan Cabang Kebaktian Bogor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jonathan L. Parapak, majelis bertugas, pemusik, kantoria, dan tim IT atas pelayanannya hari ini. Tuhan dimuliakan. Yang ketiga, berita duka. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, Ibu Josephine Sampeliling Matasak pada tanggal 20 Juli 2021 di Jakarta. Jenazah telah dibawa ke Toraja pada tanggal 21 Juli 2021 dan telah dimakamkan pada tanggal 23 Juli 2021. Tuhan kiranya memberikan penghiburan kepada keluarga yang berduka. Anggota baru. Telah mendaftar menjadi anggota baru Gereja Toraja Jemaat Kota, keluarga Bapak Santo Bella Londong. Alamat Rusunawa TNI Angkatan Laut, Wisma Samudra 1, Jalan Taba 1, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Majelis dan anggota jemaat Kota dan Cabang Kebaktian Bogor mengucapkan selamat datang di Gereja Toraja Jemaat Kota. Yang kelima, kebaktian rumah tangga Cabang Kebaktian Bogor secara online melalui Zoom pada hari Jumat 2021 jam 19.00 di Indonesia Barat akan dilaksanakan dengan tuan rumah, keluarga, Bapak Pendeta dan pelayan firman Bapak Pendeta Paulus Palute. Kebaktian rumah tangga Gereja Toraja Jemaat Kota by Zoom Sabtu tanggal 31 Juli 2021 pukul 17 WIB atau jam 5 sore. Tuan rumah keluarga Bapak Wiratno C. Atmanto, pelayan firman Bapak Pendeta Haryanus Bella, dan pendamping penatua Sios Parorongan. Yang ketujuh, ibadah dalam bentuk PA dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 9 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Untuk tanggal 31 Juli 2021, pemimpin PA Bapak Pendeta Haryanus Bella, pendamping sektor 4, moderator penatua Luther Palimbong, host atau co-host Dewi Palimbong. Warta PWGT. Ibadah PWGT Jemaat Kota Kelapa Gading Sabtu 31 Juli 2021 pukul 19 bersama tuan rumah Ibu Pendeta Esye Parintak, Ibu Elis Baso, Ibu Yuliasna Lele Padang, Ibu Dia Ajeng Pratiwi Rante Padang, Ibu Ika Mangontan. Pelayan firman Bapak Pendeta Paulus Palute, liturgis Ibu Esther Kori Bangka, dan moderat MC Ibu Marta Patiu Odingan. Mengingatkan kita untuk persembahan ibadah di rumah, persembahan syukur dan persembahan bulanan persembahan bulanan PSB bisa ditransfer ke Bank Mandiri nomor 119 000 7 118 atas nama Gereja Toraja Jemaat Kota. Dari bidang diakonia menyampaikan bahwa anggota jemaat yang membutuhkan tabung oksigen di gereja saat ini tersedia 2 buah tabung oksigen. Apabila ada dari anggota jemaat yang membutuhkan, bisa menghubungi majelis gereja. Demikianlah warta jemaat, penekanan warta jemaat kita pada hari ini. Warta jemaat selengkapnya bisa dibuka pada aplikasi Gereja Toraja, pada aplikasi Toraja yang bisa kita download di aplikasi store pada handphone kita. Dan juga hari ini ada
informasi dan laporan dari Satgas COVID-19 Gereja Toraja Jemaat Kota dan Cabang Kebaktian Bogor yang akan disampaikan oleh Ketua Satgas, Ibu Dr. Irma Batara. Waktu dan tempat kita persilakan. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari Gereja Toraja Jemaat Kota dan Cabang Kebaktian Bogor. Sesuai surat keputusan Majelis Gereja Toraja Jemaat Kota tentang Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Gereja Toraja Jemaat Kota dan Cabang Kebaktian Bogor tanggal 11 Juli 2021, kami dari tim Satgas mohon waktu Bapak Ibu sebentar untuk melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Satgas COVID ini merupakan penggabungan dari program kerja dari tugas bidang diakonia, walaupun sebenarnya bukan secara khusus untuk pasien COVID, dan program Pojok COVID PWGT dengan melihat latar belakang saat ini semakin meningkatnya kasus COVID di Jabodetabek. Satgas COVID bekerja mulai dari terinformasinya jemaat yang terpapar COVID sampai dari di mana informasi tersebut didapatkan dari koordinator sektor atau jemaat yang melapor sendiri ke Satgas melalui nomor hotline Satgas COVID. Nah, selanjutnya jemaat akan dibantu oleh seksi Kominfo yang ditangani oleh Ibu Bunga Renta bersama tim IT yang akan menginformasikan tentang layanan COVID di Satgas ini di Satgas Gereja Toraja dan Cabang Kebaktian Bogor ini, dan juga akan menginformasikan ke seksi kesehatan yang dikoordinir oleh Ibu Dr. Natalia Mangiwa bersama dengan ibu-ibu dokter yang ada di Gereja Toraja Kota dan Cabang Kebaktian Bogor, dan juga di dalamnya ada para medis yang akan memberikan pelayanan kesehatan dan pemantauan kesehatan bagi jemaat yang sedang isoman. Selain itu juga jemaat akan mendapatkan layanan doa dan konseling dari seksi doa yang dikoordinir oleh Pak Filipus, dan yang terakhir jemaat juga akan mendapatkan layanan dari seksi sosial, yaitu berupa layanan paket isoman sesuai dengan kebutuhan saat jemaat yang terpapar COVID sedang isoman, seperti madu, susu, minyak kayu putih, atau hal-hal yang sekiranya diperlukan oleh jemaat yang sedang isoman. Bapak Ibu jemaat yang kami kasihi, saat Satgas COVID ini bisa melaksanakan tugasnya membantu jemaat yang terpapar COVID karena adanya dukungan dari Bapak Ibu jemaat, selain dalam bentuk dukungan doa, juga donasi yang diberikan. Perlu kami laporkan pada saat ini, dana yang terhimpun sampai hari Sabtu kemarin, tanggal 24 Juli tahun 2021 adalah sebanyak 54.500.000. Dan dana tersebut telah dibelanjakan untuk kebutuhan obat dan vitamin, serta paket isoman sebanyak 18.700.000. Dan sampai hari ini sisa saldo masih ada 35.795.230. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kerjasama dari Bapak Ibu Jemaat Kota dan Cabang Kebaktian Bogor. Puji Tuhan, Satgas COVID telah melaksanakan tugasnya membantu dan melayani jemaat yang terpapar, dan perlu kami laporkan sampai dengan hari Sabtu tanggal 24 Juli kemarin, jumlah jemaat yang telah terpapar COVID ini sebanyak 64, di mana yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 39 orang, dan yang masih sakit 25 orang. Yang masih sakit ini ada 4 yang masih dirawat di rumah sakit, dan yang sedang isoman 21 orang. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak, sehingga pemberian pelayanan kepada jemaat yang terpapar COVID ini bisa terlaksana, walaupun kita ketahui saat ini seksi kesehatan agak terkendala untuk kesehatan obat-obatan dan vitamin. Anggaran untuk membeli obat-obatan tersebut ada, namun di luaran, di pasaran banyak stok obat-obatan dan vitamin yang habis.
Untuk itu kami mohon bila ada Bapak Ibu jemaat yang bisa membantu memberikan informasi atau mungkin bisa mengetahui tempat mendapatkan obat, kami tim Satgas COVID mohon bisa diinformasikan. Satgas COVID juga telah membagikan informasi-informasi terkait COVID, terkait berita-berita terkait isoman yang di-share melalui OIG dan koordinator sektor supaya Bapak Ibu jemaat mengetahui. Dan informasi yang telah kami share itu telah diseleksi oleh Seksi Kominfo, di mana informasi itu akurat, bersumber dari pemerintah. Semoga kita tetap semangat melaksanakan segala kegiatan tugas dan pelayanan kita di tengah-tengah pandemi COVID ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudari, kami laporkan terkait apa yang telah dilaksanakan oleh Satgas COVID Jemaat Kota dan Cabang Kebaktian Bogor. Marilah kita semua saling mendoakan, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Pembawa Firman, Pak Yonatan Parapak. Biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk mengasihi dan melayani sesama kita bagi kemuliaan Tuhan, sehingga kita semua semakin berakar dan berbuah di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih dari tim Satgas COVID yang telah diwakili oleh Ibu Dr. Irma Batara. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 425, ayatnya yang pertama dan yang ketiga, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyatakan kebenaran. Kirimlah berita Injil menyatakan kebenaran. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyatakan kebenaran. Kirimlah berita Injil menyatakan kebenaran. Mari kita masuk ke dalam doa syukur pribadi masing-masing. Kita berdoa.
kasih. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada hari ini, ibadah hari Minggu Bisa. 25 Juli Bagaimana 2021. caranya? Bukan cuma Dan untuk bisa. selanjutnya kami serahkan kembali kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Kota Bertugas dan operator. Komputernya nggak bisa. Terima kasih untuk semua.